Kita pasti kaget kalau dibilang tata kota Soviet itu lebih baik dibanding tata kota di Amerika. Yes. Kalau kita ngomongin tata kota Amerika, terutama yang West Coast nih ya. Yang West Coast ini tata kotanya itu car-centric banget, nggak bagus. Kalau yang East Coast nih ya, East Coast itu karena yang bangunnya orang-orang Eropa ya, tata kotanya emang lebih baik, lebih rapih, tidak se-car-centric yang di West Coast. Kalau East Coast itu paling yang berantakan yang di suburban-suburbannya aja lah. Tapi kalau di West Coast, Central City-nya pun ya sprawling juga. Kalau kita ngomongin sedikit tentang West Coast-nya Amerika ya, dulunya itu West Coast Amerika merupakan daerah yang disebutnya Wild West. Dia tuh lawless, bukan lawless burger, tapi emang nggak ada hukum di sana. Hukumnya hukum rimba. Yang main cowboy di sana. Kalau lu main game macam Red Dead Redemption ya, lu kebayang lah bagaimana ekspansi rel kereta api di Amerika itu beriringan dengan spartannya perpindahan penduduk dari East Coast ke West Coast. Ya, dulu kalau lu tahu zaman abad 19 itu ada namanya California Gold Rush. Nah akhirnya karena ada Gold Rush di California tuh orang berbondong-bondong ke West Coast. Ya mereka berangkat naik kereta lah. Pemerintahan di East Coast juga punya kepentingan tuh untuk ngebangun Wild West. Pemerintah di East Coast tahu nih Wild West ini banyak sumber daya alamnya. Nah cuman kalau nggak ada manusianya kan susah, mau dikeruk gimana caranya. Akhirnya dikirim tuh orang-orang suruh pindah. Wah diobral tuh tanah dikasih-kasih. Karena saking ngobrol tanah-tanah diobral semua dikasih. Pokoknya lu mau pindah, lu mau garap, tanah buat lu. Akhirnya kedepannya untuk bangun kotanya ribet. Mau bangun dikit tanah orang, bangun dikit tanah orang. Jadi ribet. Akhirnya sprawling. Pembangunan kota di West Coast itu kebanyakan ya akhirnya melebar terus keluar. Sentralnya sprawling, suburbannya lebih sprawling lagi. Ya beriringan juga dengan ada kepentingan juga lah. Kepentingan dari konspirasi Henry Ford kan begitu. Bagaimana konspirasi yang ingin membuat mobil ini jadi laku banget di Amerika. Dibikinlah slogan-slogan seperti American Dream itu punya freedom. Freedomnya itu punya mobil, kan dengan mobil lu bisa kemana aja. Jadi nggak penting bikin transum segala macam karena the American Dream is car, kan begitu. Dan industri mobil pun juga penting buat Amerika pada zaman itu karena Amerika kan banyak minyak. Penting itu. Mobil harus laris manis, penting itu. Nah kalau di Soviet tidak seperti itu. Di Soviet pembangunan kotanya itu lebih tertata, tidak sprawling. Jadi kalau ngomongin ekonomi, oke, bagusan Amerika. Yes, ekonomi Amerika lebih bagus dibanding Soviet. Tapi tata kota Soviet lebih bagus dibanding tata kota di Amerika secara keseluruhan, overall. Nah, kalau kita mau ngomongin revolusi perkotaan di Soviet ya, kita bisa melangkah ke zamannya 1950-an, zamannya Nikita Khrushchev. Yes. Kalau sebelumnya Khrushchev kita ngomongin macam Stalin itu nggak bagus lah. Di zamannya Stalin ada namanya Stalinka, tapi dia itu kebanyakan dipakainya sama orang-orang kelas atas. Jadi nggak adil lah, itu komunis tai kebo itu. Yang orang bawahnya susah, yang atasnya seneng. Nah, kalau di zamannya Khrushchev ada namanya Khrushchevka. Nah, ini mantep nih. Di zamannya Khrushchev, Soviet ini lagi ngalamin yang namanya krisis hunian. Kenapa? Karena di zaman Perang Dunia dulunya tuh, Perang Dunia 2 itu kan bisa dibilang Soviet itu meskipun menang Perang Dunia 2, tapi dia luluh lantah. Yes. Ya kita tahu yang kalah itu kan Hitler, tapi Soviet hancur-hancuran. Banyak orang mati, banyak rumah hancur. Nah, Khrushchev ini punya kepentingan untuk membangun rumah secepat-cepatnya karena rumah itu kan penting. Rumah ini kan basic needs gitu loh. Dan sebagai negara komunis adalah dosa besar jika pemerintah tidak bisa menyediakan hunian bagi warganya. Yes. Akhirnya pemerintah Khrushchev mengeluarkan konsep yang namanya micro district, atau kalau bahasa gaulnya itu dibilangnya Soviet blocks, Komi blocks. Jadi Komi blocks ini dibangun di kawasan yang kurang lebih itu 10-60 hektar lah. Dibikin tuh di Komi blocks tersebut, di micro district tersebut, kawasan kecil itu ya, dibikin semua serba ada, mixed use. Jadi nggak kayak di Amerika tuh single use biar rapih kelihatannya, tapi di Soviet dibikinnya mixed use seperti di Eropa pada umumnya. Nah, setiap micro district ini umumnya itu penduduknya berkisar antara 10-20 ribu orang. Dipastikan sama Khrushchev karena zaman dulu mobil itu buat orang Soviet ya, itu sebuah luxury yang nggak bisa dibeli. Jadi nggak ada tuh orang pakai mobil zaman dulu kecuali orang bener-bener kaya. Karena alasan itu Khrushchev pengen di micro district tersebut semua orang bisa dapetin semua kebutuhan sehari-hari. Kalau zaman sekarang tuh disebutnya the 15-minute city, sebuah kawasan di mana yang lu mau beli bakso, mau sekolah, mau ke rumah sakit, semua harus ada dalam jangkauan jalan kaki maksimal 15 menit. Awalnya di Khrushchevka tuh, di micro district. Jadi kemana-mana accessible, gampang. Nah, kalau kita zaman sekarang ngelihat Komi blocks, kita pasti ngelihat ini Komi blocks jelek banget. Bangunannya rapuh, warnanya lusuh, nggak berwarna, nggak ada liftnya juga. Ini rusun-rusun, ya kalau Khrushchevka ini ya 5-6 lantai lah, nggak ada liftnya. Kayak rusun kalau kita di sini nih rusunnya rusun Marunda, itu Komi blocks tuh kalau di luar negeri mirip-mirip lah konsepnya. Meskipun nggak plak-ketiplek ya. Ya oke, kita bisa bilang temboknya tipis. Yes, tipis banget. Jadi kalau tetangga lu Elita gitu ya, tetangga lu Indahoy, itu tetangganya bisa denger tuh lagi Indahoy. Apalagi kalau tipikal yang Indahoynya berisik, itu pasti kedengeran. Tapi kalau kita ngomongin apakah Komi blocks bagus di zaman dulu, itu bagus banget. Karena sebelum zamannya Khrushchev kan, orang-orang Soviet itu kebanyakan tinggalnya di tempat tinggal komunal. Jadi ya macam-macam rusun juga, tapi
tapi tinggalnya bisa bareng sama keluarga lain. Kamar mandinya pun kamar mandi komunal juga. Jadi nggak ada privasi di sana dulu gitu. Kalau orang kaya enak tinggal di Stalinka, lah orang miskin gimana? Nggak enak. Dari tempat tinggal komunal pindah ke Khrushchevka itu merupakan lompatan yang sangat amat luar biasa, gendeng dan keren gitu. Semua orang tuh pada zaman di Soviet dulu dapat unit Khrushchevkanya, senangnya bukan main. Anak-anak juga pada senengan lah, happy mereka. Karena nggak banyak orang yang bisa tinggal punya privasi zaman dulu tuh nggak banyak di Soviet. Ya udah bayangin, daripada tinggal di tempat komunal bareng orang asing atau tinggal di barak militer, tentu tinggal di Khrushchevka meskipun temboknya rapuh, nggak ada auranya tuh gedungnya, nggak ada lift, tapi itu merupakan sebuah luxury yang sangat disyukuri. Kenapa disebutnya Khrushchevka ya? Ini untuk memberikan tribut lah kepada Nikita Khrushchev ya. Orang Soviet kan gila-gila hormat, disebutnya Stalinka, Khrushchevka, Brezhnevka dan lain-lain. Kehadiran Komibloks Khrushchevka itu mengakhiri privateless life orang Soviet yang tadinya hidupnya benar-benar gak enak gitu. Akhirnya punya kamar mandi sendiri, punya dapur sendiri. Itu was a good day lah pokoknya. Nah tadi gue sebut ada namanya Brezhnevka. Brezhnevka itu seperti Khrushchevka juga, cuman dia tidak low rise. Dia ini rusun-rusun yang lebih tinggi lagi dan ada liftnya. Jadi ya perbedaan nama aja lah. Ada Khrushchevka, ada Brezhnevka, beda tipe aja. Nah kita akan bahas di video ini apa aja kekurangan dan kelebihan dari Komibloks Soviet, dan kenapa juga sebenarnya konsep mikrodistrik ini masih tetap luar biasa sampai zaman sekarang. Yes, sampai zaman sekarang konsep ini pun masih gila. Makanya ada urbanis modern yang bikin konsep namanya 15-minute city. Itu kan ya meskipun tidak terinspirasi langsung, tapi pasti ada terinspirasi tipis-tipis lah dari Komibloks juga. Kalau kita nyebut Komibloks, kita itu nggak cuma nge-refer kepada bangunan rusunnya doang, enggak. Kalau kita nyebut Komibloks, kita itu nge-refer kepada the micro districtnya, ruang terbukanya, playgroundnya, jalan sepedanya. Itu yang kita refer kalau kita nyebut namanya Komibloks. Nah inilah kesalahan banyak pemerintah zaman now, yang kalau dia bikin rusunnya aja. Dia nggak mikirin the micro districtnya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak rusun, katakan di Jakarta gitu misalnya ya. Bagus rusunnya, rusun Marunda, kita pernah mampir kan kemarin tuh ya di video. Cuman ya dibilang apakah dia accessible buat menjangkau kebutuhan sehari-hari, menurut gua enggak. Di kawasannya oke, tapi kawasannya pun nggak lengkap juga sih. Sekolah ada, tapi buat makan agak susah kayak gitu. Jadi dia nggak lengkap gitu loh. Trotoarnya bagus tapi di kawasannya doang, di luarnya jelek. Nah itu loh, kalau di Komibloks Soviet itu semua dipikirin matang-matang. Nah Khrushchev ini pertama kali bikin percontohan buat Komibloks ini di distrik Yaryomunsky namanya. Dan hasilnya impresif luar biasa. Nah karena prototipenya itu hasilnya impresif, akhirnya disebarin lah ke seluruh Soviet, dibangun dengan secepat-cepatnya, semurah-murahnya, karena emang kebutuhannya emergency mendesak. Kenapa mesti dibangun secara massal? Supaya bikinnya murah. Jadi panel-panel Komibloks itu dibikin semasif-masifnya, dibikin economic of scale itu masuk lah pokoknya. Dan bikin Komibloks itu bener-bener kayak bikin Lego. Panel dengan panel ditempel-tempelin, jadi itu Komibloks. Tapi emang tiap panelnya itu tipis kelihatan. Makanya nggak heran kalau suara kedengeran kiri kanan gitu. Cuman dalam kondisi memang tidak ada uang, kondisi kebutuhan emergency, ya mau gimana lagi? Di Khrushchevka itu bangunannya ada yang studio, 1 bedroom, 2 bedroom, tergantung lo itu punya anak berapa. Ya dulu tuh gue mikir kalau komunis kan dibikinnya jangan-jangan 2 bedroom semua. Enggak, tergantung keluarga lo isi berapa orang. Yang spesialnya nih ya, di Komibloks itu setiap unitnya dipastikan mendapatkan paparan sinar matahari. Keren itu. Zaman dulu pun paparan matahari udah dipikirkan. Yes, zaman sekarang ada loh apartemen-apartemen atau rusun-rusun yang ada unit yang nggak dapat mataharinya ada. Contoh nih, kalau lo ketemu apartemen yang jarak antar towernya terlalu dekat gitu ya, itu nggak kena matahari tuh. Gue pernah tinggal di tempat kayak begitu soalnya. Buset dah, tower ke towernya dempet banget, nggak kena matahari lah. Emang vampir apa? Ya kalau di Soviet itu kan negara dingin. Negara dingin itu lebih menghargai namanya matahari, makanya dipikirin dengan baik tuh. Dan kawasan-kawasan mikrodistrik ini dibuat child friendly, ramah kepada anak. Contohnya nih ya, jalur sepeda dibikin bukan sekadar dibikin, tapi dibikin terpisah dari jalur utama jalan mobil. Yes, kalau lu ngelihat jalan sepeda sekarang di Sudirman tuh, itu kan mobil di kanan misalnya, jalur sepeda di kiri, jalurnya barengan, cuman dipisah. Itu kalau di Sudirman. Kalau di Soviet sama kayak di Belanda, jalur sepedanya terpisah. Bayangin tuh, jadi super aman. Belanda bikinnya kalah duluan, Soviet bikin duluan, baru Belanda tuh bikin jalur sepeda yang terpisah kayak begitu. Ya tujuannya sama-sama buat menuju sekolah, tapi jalurnya beda, lebih aman. Jadi anak-anak di Soviet itu hidupnya mandiri. Dari umur 7 tahun pun udah bisa berangkat ke sekolah sendiri, nggak perlu dianterin. Di Soviet itu anak-anaknya diasuh kebanyakan sama kakek nenek. Kalau orang tua harus fokus tuh menjadi buruh pabrik, harus diperes tenaganya. Anak-anak mah jangan diurusin, udah pergi sendiri aja, dibikin aman. Apalagi zaman Khrushchev dulu, mobil itu jarang di Soviet. Mobil itu baru rame di Soviet ya tahun-tahun 70-an lah, zaman-zaman rock and roll. Tahun 50-an mah masih barang
luxury banget. Jadi kalau ngomong lebih tinggi mana resiko ditabrak mobil anak-anak Amerika atau anak-anak Soviet, jelas anak-anak Amerika lebih tinggi resikonya. Sampai sekarang juga makin tinggi aja tuh resikonya. Dan di mikrodistrik ini selalu disediakan ruang ketiga, ruang terbuka. Jadi meskipun lo cuma tinggal di rusun-rusun unit 2 bedroom, 3 bedroom, 1 bedroom, kehidupan lo itu nggak sebatas di kamar lo doang, tapi juga bisa main di luar, kan begitu. Dan rata-rata di Komi Blok itu orang-orang minimal kenal 30 tetangga, itu minimal loh. Ya zaman sekarang kalau di kota ya, kenal 2 tetangga juga udah syukur. Kalau di kampung sih bener banyak. Tapi kalau di kota, lu emang kenal sama tetangga lu. Terutama kalau lu tinggal di jalan raya, mana kenal sama sebelah lu. Tapi Komi Blok ini memang karena bahannya itu murah-murah gitu ya, temboknya itu tipis-tipis, dengan cuaca ekstrim Soviet, jadi emang gampang rusak gitu loh. Ya sekarang masih ada yang berdiri, tapi kelihatannya udah rapuh banget. Udah gitu kalau dibilang berwarna juga nggak berwarna, kan lesu gitu. Jadi emang pemerintah Soviet itu bikin hunian nggak memerhatikan yang namanya estetika visual, tapi fungsional aja gitu. Nah di era keemasannya nih ya, Khrushchevka itu berhasil menampung 60 juta orang. Jadi kalau lu orang kota-kota Soviet zaman dulu, itu kemungkinan besar lu tinggal di Komi Blok, karena 60% orang tinggal di sana. Dan itu jumlah yang gila ya. 60 juta itu pada zamannya Khrushchev merupakan 1/4 dari total penduduk Soviet. Soviet nih ya, bukan Rusia dong nih. Soviet pada zaman itu, orang Soviet yang tinggal di kota sekitaran 40%, yang tinggal di desa tuh 60%. Nah dari angka 40% yang tinggal di kota itu, lebih dari setengahnya tinggalnya di Komi Blok. Bayangkan. Bisa dibilang Komi Blok ini mendorong urbanisasi besar-besaran dari Rusia zaman kekaisaran dulu yang feodal menjadi Soviet yang ya tetap feodal juga sih mentalnya, tapi lebih banyak urbanisasinya lah. Kalau kita ngomongin zamannya Tsar Nicholas di tahun 1900, penduduk kekaisaran Rusia yang tinggal di kota itu cuma 10%. 90% penduduk zaman kekaisaran Tsar Nicholas itu tinggalnya di desa. Kita ngomong kekaisaran Rusia nih ya. Kekaisaran Rusia itu lebih besar dibanding Rusia sekarang. Nah, fast forward setengah abad kemudian zamannya Khrushchev, dari tadi 10% yang tinggal di kota, naik drastis jadi hampir 50% yang tinggal di kota. Cepat kan? Yang mendorong urbanisasi itu adalah salah satu faktornya Komi Blok. Nah, pertanyaan spesialnya nih, apakah semua orang yang tinggal di Komi Blok itu pasti kerja di Komi Blok tersebut? Jawabannya ya enggak. Ada juga yang tinggal di Komi Blok A, kerjanya di tempat lain ada juga. Nah, cuman nih ya, Komi Blok itu dibikin dengan tata kota yang cukup efisien. Dipastikan di luar Komi Bloknya itu pasti ada minimal bis, ada lah jalur bis buat kerja. Jadi kalau lo kerjanya jauh, pasti ada bisnya. Kalau lo kerjanya jauh, syukur-syukur ada metronya. Jadi buat mobilisasi gampang. Udah disiapin tuh transumnya, lo tinggal pilih aja adanya apa. Kalau ada metro ya pakai metro, ada bis, pokoknya ada lah begitu. Nah, gimana nasib Komi Blok ini di abad 21? Di zamannya Soviet runtuh gimana tuh? Tadinya kan Komi Blok ini merupakan punya pemerintah, ya kan komunis. Ya akhirnya setelah Soviet runtuh, Komi Blok ini banyak yang diprivatisasi. Ya kebanyakan yang ninggalin unit tersebut akhirnya jadi pemilik unit tersebut. Cuman ya akhirnya setelah negara nggak ikut campur buat pemeliharaan, akhirnya masalah klasik lah, masalah pemeliharaan warga itu nggak sebagus itu. Akhirnya banyak Komi Blok yang terbengkalai. Ya Komi Blok yang jelek akhirnya dihancurkan, yang masih bagus ya diperbaiki aja. Kalau sekarang masih ada sampai sekarang. Kalau gue nonton vlog-vlog Komi Blok tuh masih ada sampai sekarang. Jelek, tapi ya not bad. Buat orang zaman dulu bagus banget. Ya kita mah kalau ngomongin Khrushchev ya kita tuh apresiasi gitu. Dari zamannya Stalin yang sebelumnya itu project grande mercusuar, bikin bangunan-bangunan megah gitu ya, bikin metro pun metronya tuh banyak ornamen seninya gitu. Begitu pindah ke zamannya Khrushchev, dia lebih mentingin fungsional. Ya itu kita apresiasi, dan dia paham tentang urbanisme. Ya keren itu. Apakah kalau kita muji Soviet berarti kita pro komunis? Ya enggak lah. Kita mah boleh aja mau puji kapitalis, puji Pancasilais, puji komunis. Ya nggak apa-apa. Kalau ada bagusnya kita boleh puji, nggak masalah. Nggak perlu dikotak-kotakin. Lo nggak suka Jokowi? Ya nggak apa-apa. Tapi ada bagusnya ada nggak? Kalau ada diambil, kalau nggak ada dibuang. Lo pecinta Anies juga nggak semuanya bagus. Yang jelek kita buang, kan begitu aja. Nggak perlu kotak-kotakin hidup. Nggak perlu. Ya kalau ngomongin komunis merupakan ideologi sinting, ideologi utopis. Kita mah nggak mungkin pro begituan. Yang mending kapitalis dibanding komunis. Kalau suruh pilih mah, mana ada komunisme yang utopis, yang kelas benar-benar hilang, ya nggak ada. Di negara-negara komunis pun kan tetap ada kelas pejabat, ada kelas rakyat, kan begitu. Yang hilang tuh kelas pekerjaan, mau dokter mau supir taksi gajinya sama. Nah itu doang yang hilang tuh. Ya kalau ngomongin komunisme yang sebenarnya itu lebih pas dibilangnya otoriter. Ya kita kalau ngomongin Lenin dan Stalin gitu ya, itu kan benar-benar bangsatnya luar biasa gitu. Ya kalau ngomongin siapa yang lebih bangsat antara Lenin dan juga Stalin, ya mungkin karena Lenin hidupnya sebentar ya, baru mimpin terus nggak lama dia mati. Ya kita bisa bilang
dibilang Stalin lebih kejam lah. Banyakan korbannya Stalin dibanding korbannya Lenin. Tapi kalau Lenin hidupnya lama, mungkin kejaman Lenin tuh. Tapi kalau sedikit ngomongin sejarah Rusia nih, sejarah Rusia, kekaisaran Rusia zamannya Tsar Nicholas itu kejam juga. Bukan nggak kejam loh. Sebelum jadi Uni Soviet, Rusia itu kan merupakan negara kekaisaran, negara feodal, the real feodal gitu ya. Dan Rusia itu merupakan negara feodal yang feodalnya kelamaan. Lalu kalau ngomongin Eropa Barat nih ya, Eropa Barat itu udah meninggalkan feodalisme sejak abad 18. Rusia belum, Rusia masih hobi dengan feodalismenya. Walhasil rakyat di kekaisaran Rusia abad 19 itu terbelakang banget, miskin, terbelakang, blow on. Itu salahnya siapa? Salahnya Tsar-Tsar Rusia. Makanya jangan heran kalau rakyat Rusia itu bikin yang namanya revolusi-revolusi Bolshevik. Karena emang Tsarnya ini emang dongo-dongo banget juga. Tsar-tsar kampret ini, mereka itu nggak mau ngikutin revolusi industri karena takut powernya itu menurun. Karena di revolusi industri meskipun kejam juga kepada para buruh, tapi bisa dibilang hak-hak buruh itu perlahan membaik gitu loh. Di zaman revolusi industri nggak ada tuh yang kalau lu nggak mau kerja lu didor gitu. Nggak ada. Di revolusi industri kalau lu nggak mau kerja lu nggak bisa makan. Lu mati juga, tapi bukan mati didor begitu loh. Di zaman feodal, kalau nggak mau kerja, oh didor. Modar dah pokoknya. Nah si Tsar ini kan pengecut. Dia udah keenakan dengan feodalismenya, dia yang paling untung. Ya akhirnya dia nggak mau tuh revolusi industri. Akhirnya rakyat Rusia makin miskin, makin terbelakang. Tsar-tsar ini ya selama 300 tahunan lebih ya, kekaisaran Rusia tuh mereka menikmati banget hasil kerja para budak. Ya itulah kenapa mereka stay feodal selama-lamanya. Kalau nggak ada revolusi-revolusi di Rusia tuh, mungkin sampai sekarang Tsar-tsar ini masih feodal juga. Sampai akhirnya disusupkanlah agen Tuan Besar Rothschild yang bernama Lenin dari Jerman dikirim tuh ke Moskow dengan bantuan agen lain bernama Paman Rasputin. Itu udah kita pernah bahas tuh konspirasi tentang Rusia. Ya meskipun Lenin ini merupakan seorang agen gitu ya, agen dari kapitalis terbajingan di muka bumi, tapi ya Tsar-tsar ini anjing juga sama aja. Ya ceklah videonya tuh, gue taruh di link deskripsi. Emang tuh video seru banget sih. Cuman ya begitu jadi komunis, ya Lenin juga bajingan sama aja. Dia membuat sistem feodal juga yang tidak dengan wujud feodal gitu, tapi feodal juga lah, anjing juga karena orang dipaksa kerja juga. Ya kalau lu ngomongin kerja-kerja paksa zamannya Lenin, zamannya Stalin itu kan kejam juga. Kalau kita mau ngomongin komunis-komunis yang mantep, ada. Kita ngomongin Nikita Khrushchev, kita ngomongin Deng Xiaoping. Kurang mantap apa kan? Ya kalau mau cetung mah kejam ya. Tapi kalau Deng Xiaoping mah kan kita kasih top, kita kasih jempol. Ya liberalis juga ada juga yang mendingan lah. Kalau kita ngomongin Donald Trump itu agak mendingan lah, gue kasih jempol dikit lah. Tapi kalau kita ngomongin Obama lah, apa kelebihannya si Obama? Obama mah kelebihannya cuma bisa ngomong bahasa Indonesia doang, cuma bisa ngomong bakso sama sate. Selebihnya mah kagak ada baiknya dia.